Nah ini Cak, kalian perhatikan, ini adalah berita yang datang di media-media besar bahwa sudah bocor Vario 160. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, Cak, tahu nggak? IWB beberapa hari terakhir ini banyak banget email dari sampean semuanya para followers setia Iwan Banaran yang sepertinya cukup penasaran gara-gara ada banyak berita ya, Cak. Berita mengenai New Vario 160 yang katanya bocor. Gambarnya Vario 160 ini katanya bocor dan ini membuat sampean semua penasaran. Bocorannya dari Vietnam, Cak, dari negeri Nguyen. Nah, ini Cak, kalian perhatikan, ini adalah berita yang datang di media-media besar bahwa sudah bocor Vario 160. Jadi berita ini bikin heboh ya, banyak sekali dari sampean-sampean semuanya akhirnya tanya ke IWB, kontak ke IWB dan menanyakan apakah betul ini adalah Vario 160 yang bocor di negeri Nguyen, ya kan. Jadi ini Kang Mas, sebenarnya berita mengenai bocornya Vario, foto Vario ini sudah cukup lama sih. IWB katakan cukup lama, artinya 4 hari, semingguan sudah bocor dan banyak sekali media, bahkan media besar, Cak. Nggak hanya media kecil, Kang Mas. Media-media besar semuanya membahas mengenai Vario terbaru ini. Bocoran Vario yang diduga adalah sebagai New 160 yang sudah mengadopsi mesin terbaru, mesin dari PC160 yang sudah beredar di tanah air, dan ini adalah generasi Vario 160. Kang Mas, jadi gini Kang Mas, kalau kita bahas mengenai Vario, sebenarnya IWB sudah share ke sampean tentang indikasi beberapa kemungkinan dan juga indikasi mengenai terawangan pribadi yang sudah membahas mengenai Vario ini, di mana secara logika ya memang strategi dari Honda khususnya ya secara general atau secara global lah, kita pastikan bukan hanya AHM tapi secara global seharusnya memang dengan menggunakan basis engine yang sama akan memberikan efisiensi produksi, itu pastinya, Cak. Karena dengan mesin yang sama artinya jig dan playnya sama. Jadi dengan engine yang sama digunakan untuk semua produk, itu hal yang jamak untuk efisiensi atau istilahnya ya efektivitas produksi, Cak. Nggak hanya Honda sebenarnya, seperti Yamaha pun sampai tahu kan, dengan satu engine digunakan untuk banyak sekali varian. Contohnya dari Fiction, kemudian digunakan untuk MT-15, kemudian digunakan juga untuk EXR 155, termasuk R15. Jadi semuanya ini engine yang sama. Bahkan juga digunakan untuk bebek yang supernya. Sampean tahu kan yang bebek itu, Cak, yang MB King VVA tapi belum masuk ke tanah air, itu juga menggunakan engine yang sama. Nah, begitupun dengan Honda, Kang Mas. Honda juga melakukan hal demikian. Kalau sampean tahu, basis daripada engine digunakan oleh Vario series ini adalah engine dari PCX dari Thailand dulu. Jadi dari engine ini mereka gunakan untuk Vario, kemudian juga untuk PCX juga sudah pastinya termasuk ADV. Jadi ini hal yang lumrah. Tidak hanya Honda dan Yamaha, tapi semua pabrikan sih sebenarnya demikian. Contohnya ya Kawasaki juga demikian. Kawasaki menggunakan engine Ninja untuk di Z250 dan juga banyaklah pokoknya kita nggak bahas mengenai itu. Nah, mengenai PCX 160 ini memang kita sudah clear, artinya sudah jelas, semua sudah share sama semuanya, sudah rilis. Dan setelah itu, Cak, prediksi kita mengarah pada satu, yang pasti adalah New Vario 160 yang memang IWB sudah share ke sampean semuanya mengenai indikasinya, mengenai terawangannya, mengenai prediksinya, analisanya Kang Mas, pokoknya aja lampau lumpuh semuanya IWB sudah keluarkan ke sampean semuanya, kisi-kisinya. Tapi, Cak, entahlah kenapa ya, sampean-sampean itu yang di luar sana yang mungkin nggak tahu IWB, nggak tahu yang beneran, selalu berpatokan dengan berita-berita luar. Padahal kalau sampean harus tahu, kalau sampean tahu ya pun harus tahu, kalau sampean tahu berita-berita luar itu banyak kan nyomong dari Indonesia. Ya nggak usah jauh-jauh lah, kita ngomong dari Yang Mesin ya, dari Jepang. Kemudian juga beberapa berita dari Grid Biker Thailand, kemudian juga yang sekarang ini kita akan bahas dalam Motor Saigon atau Motor Sagon itu ya, kita sebutnya Motor Sagon, itu dari Vietnam, dan membahas semuanya itu bocoran dari Indonesia dan rata-rata ngambil dari Iwan Banaran. Tapi ternyata masih aja nih media-media kita nih ya, media-media lokal yang masih menggunakan referensi dari media luar. Yang notabene ya, media luar itu mengambil dari Indonesia, sebenarnya demikian, tapi jadi muter-muter, Cak. Senengane impor, Cak, ketimbang lokal. Jadi itu yang kadang-kadang IWB sih ketawa aja sih. Tersenyum aja, Mas. Tersenyum. Guyu aja, ramah masalah lah. Itu kan bebas. Tapi intinya, kalau kita ngomong mengenai bocoran produk yang ada di tanah air, nggak usah jauh-jauh dari luar. Kita ngambil dari Indonesia aja. Kecuali kalau dikembangkan di luar. Contohnya apa? Aerox.
Aerox itu kan kembangkan di Vietnam sebenarnya, di NVX ya. Jadi di sana disebut sebagai NVX 55, sehingga jangan kaget kalau di sana sudah nongol duluan sebelum di tanah air. Apalagi bebek lebih parah lagi, di sana adalah basis produksi daripada bebek. Jadi jangan heran kalau di Vietnam sudah rilis untuk ME King, bahkan di Malaysia pun sudah rilis. ME King 155 VVA itu di Malaysia kemarin sudah rilis. Saya pasti bertanya, wah, IWB kok orang adil kita Indonesia kapan nih? Kok Yamaha Indonesia belum ada indikasi meluncurkan yang VVA 155? Betul, Cak. Tapi sekali lagi pasti ada pertimbangan khusus, Kang Mas. Sampai harus tahu sekali lagi bahwa market atau pasar di luar yang kita sebutkan tadi, mayoritas yang paling laris adalah bebek. Di Malaysia itu kalau sampai ke sana, ke negeri jiran, mayoritas nunggangnya bebek, Kang Mas. Jadi kalau Matic itu nggak terlalu laku di sana. Jadi kalau di sini kan Matic nih, bebek sudah tergerus. Kalau di Malaysia bebek nomor 1. Jadi jangan heran kalau prioritas Yamaha akhirnya mendatangkan VVA itu lebih ke negeri jiran daripada ke Indonesia. Jadi disesuaikan dengan pasar yang pasti. Termasuk Vietnam, Cak. Vietnam itu sengit banget antara Exciter 155 atau ME King yang kita sebutnya dengan Winner atau Supra. Jadi sana itu Winner 150 melawan Exciter 150 waktu itu ya, dan Exciter tertekan gara-gara Winner yang lebih gambot. Akhirnya rilislah yang saat ini yang disebut sebagai New Generation, generasi yang mengadopsi nyawa daripada R1. Cak, jadi Cak, mulai dari sanalah banyak sekali informasi-informasi dari luar yang akan diadopsi di tanah air. Walaupun sebenarnya kalau kita ngomongin mengenai produk dalam negeri, produk yang sudah ada di sini, nggak usah jauh-jauh Kang Mas ngeliat dari luar. Ngeliat aja dari Iwan Benaran. Tapi kan koyone ya Cak, kalau lokal itu kurang greget mungkin ya. Rasanya kurang gurih. Kalau dari luar negeri ekspor itu, impor ya maksudnya, itu kan lebih menggurihkan mungkin ngono Cak. Makanya dari media-media lokal saat ini banyak ngambil referensi dari luar negeri yang dimana notabene mereka ngambil dari Iwan Benaran. Itu yang IB tangkap dan memang banyak sekali bukti-bukti yang nggak perlu IB sodorkan sama semuanya. Tapi nggak ada masalah Cak. Dan saat ini pun gara-gara itu heboh banget. Jadi gara-gara ada salah satu blogger atau media, mungkin IB nggak tahu itu blog atau media dari Vietnam, yakni Motor Saigon, yang memuat berita mengenai bocoran foto Vario 160, disebut mereka demikian. Dan semuanya langsung membuat sebuah berita yang heboh banget. Beritanya luar biasa heboh. Ini adalah Vario 160 yang akan dirilis di dunia, termasuk Indonesia. Seperti ini sosoknya, menggunakan mesin 160 cc seperti PCX, atau tepatnya 156,9 cc 4 katup, dan akan dirilis nanti. Dan inilah sosoknya, bentuknya, desainnya. Bocor di Vietnam, di negeri Nguyen. Waduh, IWB sampai edan kok sampai kayak gini. Tapi IWB sih santai aja, karena IWB memang tahu itu sebenarnya bukan. Walaupun ya bagaimanapun kan dalam hati ya tersenyum lah intinya gitu. Tapi banyak banget yang surel ke IWB dari teman-teman follower yang akan menanyakan, bener nggak sih Cak IWB? Karena ini diulas di media-media besar. Jadi diulas media-media besar yang notabene pasti jos gandos lah. Tapi ternyata sampean alhamdulillah tidak puas kalau nggak nanya IWB. Dan Cak, memang kalau kita ngelihat dari sosoknya, kita akan bahas sedikit lah mengenai Vario 60 ini, sampean akan bingung. Yang pertama adalah sebenarnya simple Cak, itu gambar low resolution, yang artinya siapapun bisa membuat gambar tersebut, bisa diedit, karena kan kalau low res susah untuk menganalisa apakah ini editan atau bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, sampean harus tahu, itu foto lucu, fotonya itu di sebuah gudang yang terbuka lebar dan ada orang di sana. Sampean harus tahu Cak, kalau habit Honda nggak seperti itu. Honda adalah salah satu pabrikan yang sangat ketat Kang Mas. Tidak mungkin ada produk tuh istilahnya bocor ke publik, nggak mungkin fotonya. Orang mungkin Kang Mas. Karena IB tahu betul bagaimana proteksi mereka loh, luar biasa. IWB pakai ajian kabut tunggal aja susah banget. Pakai aja lampa lumpuh susah banget nembusnya. Dan terancak proteksinya tuh. Pokoknya semut wae selanya melebu susah Cak. Mau masuk ke sana tuh susah. Saking ketatnya Kang Mas. Jadi semua yang di sana orang-orang yang dipilih, orang-orang yang disortir, yang difilter, orang-orang yang terpercaya. Di sana tuh dilapis-lapis. Jadi ada ringnya, ring 1, ring 2. Dan ini kalau ada yang bocor foto itu langsung ke detect siapa yang bocorin. Karena ringnya tuh ya orang segelintir dipercaya. Dan dilala kok tiba-tiba bocor di luar negeri, di negeri Nguyen. Itu yang pertama, IWB sudah agak pesimis di situ. Itu yang pertama ya, makanya IWB tersenyum. Terus yang kedua, produk sama harus tahu bahwa Honda Vario itu diproduksi di Indonesia Kang Mas, bukan di negeri Nguyen, bukan di Vietnam. Jadi di Nguyen itu hanya produksi Airblade. Dan kalau di sana ada Vario atau mungkin Honda Click, itu adalah impor dari Indonesia Cak. Sama harus tahu itu. Lah sekarang logis nggak kalau di Indonesia tuh belum ada, wujud utuhnya aja belum ada, disinyalir demikian, tiba-tiba udah nongol di sana. Makanya IWB cuma geleng-geleng kipi gitu. Beritanya heboh tenan ya. Itu adalah beberapa alasan IWB yang membuat IB tersenyum. Karena kenapa? Vario 60 ini dari terawan Iwan Benaran.
ora dalam waktu dekat Kang Mas. Jadi sampean harus sabar lah, nggak dalam waktu dekat ini. Kita akan lihat nanti akhir tahun lah. Kita akan terang lagi. Ada namanya proses leveling. Jadi gini, ada PP1, PP2, PP3, pre-preparation untuk produksi. Dan IWB melihat bahwa dari Terawangan sekali lagi, ya mohon maaf kalau salah Kang Mas, namanya juga Terawangan. Terus sampai lemes ngomongin saking apa ya, saking berapi-api. Bahwa sekali lagi Kang Mas, IWB belum melihat adanya indikasi wujud utuh gitu loh masalahnya. Kok neng Vietnam kok wis ono ki Kang Mas gitu. Nah, artinya apa? Dari semua analisa ini dan teman-teman bertanya ke IWB, Cak IWB tolong dong dibahas di YouTube, Cak IWB tolong dong dibahas di artikel di iwanbenaran.com, sudah IWB bahas di artikel, tapi untuk video memang saat ini baru IWB akan godok saat ini nih, sekarang ini. Dan tahu nggak sampean? Setelah itu, setelah dari sana pun, akhirnya IWB memutuskan untuk buat video ini biar sampean tercerahkan ya. Sebenarnya apakah betul itu adalah Varius 60? Sampean harus tahu, harus teliti dan harus perhatikan dari sisi unitnya sendiri. Yang pertama, sama harus jeli dari area bagian CVT covernya, Cak. Memang betul, shape-nya itu benar-benar kayak Honda banget, Vario banget. Tapi di sana sama harus lihat ada Kickstarter. Mana mungkin Honda kembali lagi Kickstarter setelah mereka menghilangkan Kickstarter, bener nggak? Itu logis, yang pertama. Yang kedua, sama harus lihat dari shape dari headlampnya. Aduh, ngomong sampai susah nih. Shape dari headlampnya itu kaku banget, Kang Mas. Tidak mungkin Varius seperti itu. Ya bukan IWB memuji Honda desainnya, tapi kalau dari pengalaman IWB untuk Matic-nya, Honda rata-rata luwes, tekukannya enak dilihat, tidak kaku seperti yang digambar itu. Itu saja yang IWB sudah katakan bahwa ini bukan Vario. Itu saja sudah IWB pastikan bahwa itu bukan Vario. Sebelum pada akhirnya, untuk memberikan sodoran bukti yang lebih sahih sekali lagi, IWB kan nggak mungkin ya memberikan analisa-analisa doang tanpa bukti. Akhirnya, alhamdulillah, IWB melakukan investigasi, Kang Mas. Seperti apa? Apakah betul Varius 60 atau bukan? Inilah yang bisa IWB sodorkan buat sampean semuanya. Sama bisa lihat di gambar ini, Cak. Wes, sampean plototin. Tadi yang di-share oleh Moto Saigon di Vietnam itu, ya media yang memang seringkali membuat berita yang agak bombastis tapi ngawur kadang-kadang ya. Sorry itu sih, karena ya secara kredibilitas agak susah sih, 50-50 sih yang motor itu ya. Moto Saigon agak 50-50 karena ada ngawur kadang-kadang sih. Masalahnya ya watermark sering ngilang-ngilangin itu, Cak Dieta. Jadi saya melihat di sini, saya bisa perhatikan dan sampai bisa simpulkan. Ini adalah yang high res-nya, bukan low res-nya yang di motor Saigon. Ini adalah high res-nya. Saya ngomong sampai susah. Ini resolusi tingginya dan saya perhatikan di bagian gambar ini. Oke, sekarang sama lihat di bagian samping sini. Oke, nah di sana Ibu akan zoom buat sampai semua. Saya perhatikan di sini. Teman lihat saja gambarnya. Nah, sekarang piye? Sampai sudah jelas? Sudah jelas belum kira-kira? Kira-kira apa kira-kira? Bisa kita katakan dan fix bahwa itu memang bukan Honda New Vario 160. Oleh karena itulah di dalam video ini IB mencerahkan buat sampean semuanya jangan mudah terkecoh oleh berita apapun dan hanya berpatokan dari sumber yang kredibel gitu aja. Walaupun tentu saja memang sulit untuk mencari sumber kredibel, tapi ya setidaknya sampean intip lah IWB lah, patokan IWB wae lah rasanya yang kiwo tengen ya toh. Jadi Kang Mas, ini adalah motor Tiongkok, Cak. Jadi ini adalah motor Tiongkok, motor Cina yang menggunakan label atau nama Easy Ride 150. Jadi namanya adalah Easy Ride 150 berdasarkan dari emblem. Ini adalah motor yang sebenarnya nggak baru juga, karena sudah rilis beberapa bulan yang lalu. Ini adalah generasi yang paling barunya mereka. Dan Easy Ride ini menggantikan, ini kan Easy Ride 150 CL, menggantikan Easy Ride 150 RS. Secara basis desain memang nyomot, Cak. Ini adalah klonengan, Cak, bosone. Ini adalah klonengan atau KW-nya dari Vario. Karena kita tahu Vario kan laris ya, di dunia pun disukai, di Vietnam pun ini motor disukai banget Vario atau Honda Click di sana. Dan ini, sekali lagi, dikloneng oleh produsen Tiongkok bernama Easy Ride, dan inilah sosoknya. Jadi Kang Mas, sekali lagi cari sumber yang kredibel ya, jangan mudah terprovokasi dengan berita, sampai harus jeli dan teliti ya. Pokoknya Kang Mas, sampean pantengin iwanbenaran.com yang di blog ya, iwanbenaran.com itu lebih update dibandingkan dengan YouTube ya. Jadi iwanbenaran.com. Dan kalau untuk video ya, akan coba untuk memberikan klarifikasi seperti bukan klarifikasi, pencerahan sebenarnya ya, supaya sama tidak terjebak atau tersesat pada ya info-info yang kadang-kadang ngawur gitu ya. Berita New Vario 60 itu prank ya, jangan percaya karena Vario 60 masih digodok oleh Astranda Motor dan tidak akan lahir dalam waktu dekat ya. Sekali lagi ini Terawangan dan tentu saja terbuka meleset tapi nggak popos sampai tampung baik Kang Mas.
Ya, jadi itu yang bisa IWB tekankan ke sampean semuanya. Dan nanti setelah ini mungkin agak istirahat Honda, tapi ada IWB menemukan indikasi Versa dan indikasi ada lagi. Nanti IWB akan bahas dalam video terpisah supaya lebih mantap ya. Jadi sampean juga lebih fokus di dalam tema video kita. Oke, Kang Mas, ngono wae. Mohon maaf kalau terlalu panjang celotehan IWB selalu ya, kalau celoteh harus ngomel cak wis pokoke ora kroso cak lambe iki gatel masalah. Pengen ngomong ki ngomong ya, rasanya kayak sampai lidah muter-muter rasanya saking pengen nafsu ngomong ya ta. Jadi memang asik kalau kita ngomong. Kalau diskusi itu asik. Wiwi paling suka lah sampai nanya mengenai motor. Dan sekali lagi teman-teman yang lucu-lucu sekalian, yang paling cute very cute ya. Yang teman-teman follower yang mungkin yang like and dislike, yang haters ataupun yang cinta sama IWB, matur nuwun support sampean semuanya yang membuat YouTube ini semakin besar, yang membuat YouTube semakin mengudara. Alhamdulillah, IWB nggak nyangka. Dan yang pasti tanpa sampean semuanya, Iwan beneran nggak akan mungkin seperti ini, Cah. Ya, jadi matur nuwun sekali lagi support sampean semuanya. Sing soko Jawa Timur, sing soko Jawa Tengah, soko Jawa Barat, soko Sumatera, soko Kalimantan, Sulawesi, Papua, Lombok, Bali, matur nuwun, Cah. Sampean jos gandos. Pokoknya berkat sampean semuanya, IWB bisa meraih posisi seperti ini. Sebuah channel yang ala kadarnya, channel yang tidak digarap secara serius karena ya sing ngedit dewe, IWB dewe sing ngedit. Ya kalau sing ngotak-ngatik IWB dewe nggak ada namanya ya kru yang namanya kamerawan juga kadang-kadang aja, Cak. Tapi mayoritas IWB sendiri ya. Jadi ngono Kang Mas ya. Sekali lagi selamat berpuasa buat teman-teman semuanya yang menjalankan dan selalu tahan namanya godaan untuk ngetik hal yang buruk. Karena itu nanti akan membuat sampean hanya dapat lapar dan dahaga buat yang puasa ya. Jadi ngono wae Kang Mas, matur sekali lagi. Dan kalau sampean suka video ini jangan lupa sampean like, share dan subscribe, dan jangan lupa juga sampean sholat mengaturkan yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos gandos.